Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Bagaimana kabarnya anak? Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat. Mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan baca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kecerdasan, dapat memahami pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, dan mudah-mudahan kelak kalian bisa diijabah dengan apa yang kalian cita-citakan, diijabah oleh Allah. Mari berdoa, berdoa mulai. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran pada pembelajaran 2 SPDP, setelah mengamati pertunjukan tarian daerah, kalian mampu menjelaskan pola lantai dengan benar. Dan bahasa Indonesia, kalian mampu menemukan informasi baru dengan benar. IPA, kalian dapat mengerti listrik statis dan listrik dinamis dengan bahasa sendiri secara tepat. Dapat mencermati gambar alat elektronik digunakan sesuai fungsinya dengan tepat pula. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah tarian. Tarian khas dari suku bangsamu, maksudnya suku daerah kalian. Lihatlah peragaan tari daerahmu baik secara langsung maupun melalui rekaman video. Fokus untuk melatihkan gerak pada penari. Bagaimana adab gerak penari selama peragaan tari? Penari melakukan gerakan tepuk tangan, hentakan kaki, tepuk paha, seperti itu. Jelaskan hasil pengamatanmu dalam bentuk gambar sederhana lalu peragakan. Kemudian untuk mempersingkat, ayo membaca pola lantai gerak tari. Saat penari meragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju mundur, atau bergerak membentuk lingkaran jika digambarkan seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, garis lengkung ke belakang. Perhatikan gambar-gambar berikut, seperti ini. Penari bergerak melalui garis lurus ke depan, penari bergerak melalui garis diagonal, penari bergerak melalui garis horizontal, melalui garis diagonal, garis lurus ke depan, melalui garis lingkaran. Formasi penari membentuk pola lantai diagonal, miring, formasi penari membentuk pola lantai segi 5, membentuk pola lantai garis lurus, membentuk pola lantai zigzag, membentuk pola lantai lingkaran, dan membentuk bergerak melalui garis diagonal. Garis diagonal itu miring, anak-anak, seperti di matematika. Keterangan penari dan arah hadap, yang ini. Perhatikan contoh beberapa gambar tarian berikut. Yang pertama adalah tari legong dari Bali, anak-anak, kemudian tari saman dari Aceh. Tuliskan kembali pengertian pola lantai menggunakan bahasamu sendiri. Usahakan agar orang lain memahami dengan mudah saat membaca tulisanmu menggunakan kosakata baku. Baku bantu jawab. Pengertian dari pola lantai adalah pergerakan yang dilakukan dengan cara berpindah atau bergeser secara terstruktur sehingga membentuk pola denah tertentu. Yang kedua, gambarlah pola lantai yang terlihat dari gambar dua tarian pada teks tersebut. Pola lantai pada tari saman adalah pola horizontal, yakni berupa pola dengan garis lurus mendatar ke samping. Pola ini disebut sebagai perlambang hubungan manusia dengan Tuhan, yang vertikal dengan hubungan dengan sama manusia yang horizontal.
Pada teks pola lantai gerak tari terdapat foto tari legong. Tari legong membawa kipas. Kipas digunakan sebagai penunjang gerak tari dan unsur keindahan penampilan tari. Dalam kehidupan sehari kita menggunakan kipas saat udara panas. Namun saat ini manusia telah banyak menggunakan kipas angin atau alat pendingin ruangan. Kipas angin dan alat pendingin ruangan merupakan contoh alat elektronik, yaitu alat yang bekerja menggunakan listrik. Kemudian pada pembelajaran 1 kamu mendapat tugas ini ya. Yang pertama, kamu telah membaca teks listrik statis dan listrik dinamis. Pengetahuan apa yang kamu dapat dari teks tersebut, tuliskan dengan bahasamu sendiri ya. Ini bisa kalian pause, kalian tulis ya seperti ini. Yang kedua, carilah contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis menggunakan antara sisir plastik dan rambut manusia. Hal ini akan menghasilkan sisir bermuatan negatif dan rambut manusia bermuatan positif. Proses terjadinya adalah elektron dari rambut manusia akan berpindah ke sisir plastik. Kemudian mari kita berdiskusi. Perhatikan gambar beberapa alat elektronik berikut: lampu senter, kipas angin, setrika, lemari pendingin. Apa yang menyebabkan lampu senter dapat menyala? Ya, karena adanya baterai yang ada di dalam lampu senter, sehingga baterai tersebut bisa mengubah dari energi kimia menjadi energi cahaya. Ya, ini baterai. Ini adalah negatif, ini positif. Apa yang menyebabkan kipas angin dapat berputar? Karena adanya perubahan listrik menjadi gerak. Saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin, motor akan berputar dan menggerakkan baling-baling pada kipas angin. Yang ketiga, apa yang menyebabkan setrika menjadi panas? Karena adanya pengantar panas yang baik. Pengantar panas itu adalah konduktor. Pada setrika adalah aluminium yang menempel di bagian bawah setrika. Ketika kita menggunakan setrika, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas melalui konduktor aluminium yang ada pada setrika. Kemudian apa yang menyebabkan air dapat membeku di dalam lemari pendingin atau lemari es? Ya, karena ada penurunan suhu oleh lemari pendingin yang menjadikan air di dalam lemari pendingin mengalami pendinginan sampai di bawah 0 derajat hingga akhirnya menjadi beku atau menjadi es ya. Peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Saat arus listrik mengalir melewati boh lampu, maka lampu akan menyala. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Energi dapat diubah menjadi energi gerak. Saat arus listrik mengaliri melewati motor di dalam kipas angin, motor akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja. Saat ini alat elektronik menjadi kebutuhan manusia untuk mempermudah kehidupan di rumah dan di sekolah. Tentu kamu menggunakan berbagai alat elektronik. Lakukan tugas berikut secara berkelompok ya. Contoh, tuliskan peralatan elektronik yang kamu ketahui beserta fungsinya, tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Ini bantu menjawab. Nama elektronik lampu sebagai alat penerangan fungsinya ya. Kemudian radio untuk menyampaikan informasi dan hiburan melalui suara. TV untuk menyampaikan informasi dan hiburan melalui suara yang ditampilkan ya, ditampilkan gambar ya seperti itu. Yang keempat, kipas untuk mendinginkan ruangan. Kulkas untuk mendinginkan air dan bahan makanan. Mesin cuci untuk mencuci dan mengeringkan pakaian. Ayo renungkan apa yang kamu pelajari pada pembelajaran kali ini. Yang saya pelajari pada hari ini adalah materi tentang pola lantai gerak tari, listrik, statis, dan dinamis. Mengenal alat elektronik dan fungsinya ya. Apa yang kamu ketahui tentang pola lantai gerak tari? Pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari ya. Bersama dengan orang tua, contoh alat elektronik apa yang ada di rumahmu, apa fungsinya, tuliskan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Nama alat elektronik blender, fungsi untuk menghaluskan bahan-bahan seperti buah-buahan, sayuran, dan bumbu ya.
Oke, cukup sekian pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan, Pak Guru mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, ya, hindari kerumunan, dan tetap berolahraga, berjemur apabila ada terik matahari di pagi hari tentunya anak-anak. Cukup sekian, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.